Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi pada hari ini, ya. Semoga teman-teman pada sehat-sehat semua. Barakallahu fikum. Saya di sini ingin cerita sih ya tentang gangguan tidur saya sebelum hypnature gitu. Jadi memang kalau dilihat dari riwayat gangguan tidur, saya itu mulai terganggu tidurnya itu waktu kelas 1 SD, ya. Waktu itu ketika mau masuk kelas 1 SD itu sekitar tahun 1999 Masehi. Ketika itu kan malam Senin gitu ya. Sore itu saya main gitu sama teman saya, ya. Dan malamnya itu, yaitu malam Senin itu tiba-tiba saya tuh gelisah gitu. Saya nggak tahu kenapa sih saya tiba-tiba gelisah. Tuh kalau anak kelas TK lulus mau masuk SD loh, itu udah nggak bisa tidur itu. Ya, saya gelisah. Kemudian itu baru bisa tidur tuh jam 10 atau jam 10-an kalau nggak salah, itu baru bisa tidur. Kan anak itu kan normalnya tidur jam 8 gitu ya, tidur jam 8 atau tidur jam berapa sih anak-anak, jam 8 jam 9 lah gitu. Itu jam 10 saya baru tidur itu, ya saya nggak tahu kenapa itu, ya. Itu kelas 1 SD. Nah kemudian dia itu enggak tiap minggu ya, ketika itu kan pernah juga kelas 1 SD gitu juga kejadiannya. Kelas 1 SD, kemudian kelas 2 SD, kelas 2 SD pun pernah itu setiap mau malam Senin, masuk ke Senin itu pasti saya begitu tuh kejadiannya. Pasti saya nggak bisa tidur lagi, ya. Dan itu memang tidak separah ya, tidak ada minggu begitu, cuman kadang-kadang seperti itu, ya. Sehingga ketika itu saya ditemenin bapak saya itu sambil dengerin dengerin radio, dengerin TV, nonton TV, nonton ini sampai saya bisa tidur gitu kan. Kemudian masuk ke kelas 3 SD itu mungkin the first time, pertama kali saya terkena namanya sleep paralysis atau tindihan gitu ya. Jadi ketika itu malam-malam saya sekitar jam 8 jam 9 saya udah tidur sama waktu itu sama ayah saya kalau nggak salah. Saya tidur. Nah, kemudian di dalam itu saya ingat banget saya ngimpi, saya ada di tengah kapal, di tengah lautan, dan ketika itu saya tuh ngerasa kayak dikritikin dan susah bangun, susah napas. Nah, itu kayak di tengah kapal. Cuman itu cuma kejadian cuma sekali itu, ya. Itu kelas 3 SD. Nah, kebetulan ketika liburan kelas 3 ke naik kelas 4, itu kan saya mudik gitu, perjalanan ke Jawa ketika itu ya. Saya mudik naik bis, dulu kan naik bis, naik bis malam itu bisnya mengalami kemalangan. Ketika itu ada yang lempar batu ke kaca bis, kebetulan kena bagian pelip ini saya nih, atas saya ini kena nih, kena kepala, dan itu kena kaca serpihan kaca. Untungnya nggak ada yang masuk ke mata, ya. Anak kecil nangis saya ketika itu kan. Nah, masuk kelas 4 SD setelah kemalangan itu berlaku, akhirnya saya mulai namanya sleep paralysis itu hampir tiap malam ketika mau tidur. Cuman kejadiannya ya cuman sebentar gitu loh, ya cuman 5 menit atau 10 menit gitu kan. Nah, kan saya dulu kan nggak ngerti ya masalah-masalah gini, anak SD apalagi zaman tahun 2000-an, 2002 2003 belum ada internet secanggih sekarang gitu kan, bagi anak SD. Ya, tiap mau tidur tuh saya kayak ngerasa dikritikin, kayak napasnya sesek, dan kayak dengar suara-suara aneh, halusinasi kayak dilempar-lempar dan sebagainya. Akhirnya saya mikir apa adik saya isengin saya, kan dulu waktu itu saya tidurnya sama adik sama ibu ya. Kan dulu kan saya takut sama jin ya, dulu kan belum belajar akidah yang lurus ya. Zaman dulu dakwah Islam itu belum secanggih sekarang. Zaman dulu gimana sih belajar Islam tuh sekedar baca Iqra dan sebagainya, itu udah syukur banget anak bisa baca Iqra, bisa sholat. Sekarang kan harus belajar akidah yang lurus, tidak bisa gitu. Dulu takut sama jin saya kan, saya takut jin karena dulu nonton film horor juga. Ya akhirnya pas malam tuh tidur sama ibu sama adik, ditemenin ibu sama adik kan masih kecil gitu. Kok rasanya kayak kecekek gitu tuh nih, cekek, kemudian sesak napas, kemudian nggak bisa gerak gitu kan, tindihan. Nah, ibaratnya paralyzed. Dan itu hampir tiap malam tuh ya, tiap malam gitu aja. Cuman kejadiannya sebentar ya, dan nggak ada rasa trauma ya, namanya anak SD, gimana sih mikirin trauma, nggak mungkin gitu kan. Nah akhirnya ketika saya sering mengalami itu, saya tanya ke guru saya, ke wali kelas saya, yang semoga Allah memberkahi dia ya. Saya tidak tahu beliau di mana sekarang, yang penting Allah semoga berkahi beliau. Saya tanya beliau, ibu kenapa sih saya ini sering kecekek gitu loh, pas mau tidur cekek, sering dikritikin dan sebagainya. Ya,
Dulu kan dokter saraf itu atau dokter-dokter itu belum semaju sekarang. Saya tanya wali kelas, kata wali kelas itu mungkin diganggu jin, diganggu setan gitu kan. Oh, saya percaya sama beliau gitu kan. Nah, saya percaya itu, bahkan saya percaya saya bertahun-tahun ya. Sampai baru ketika kena hypnic jerk itu baru saya menyadari, oh bisa jadi ini bukan gangguan jin tapi ada gangguan saraf gitu kan. Ya, saya bertahun-tahun percaya bahwa saya diganggu jin. Saya diganggu jin karena sering sleep paralysis. Nah, ketika itu kelas 4 SD, kelas 5 SD, ya, kelas 5 SD itu saya ngalamin gangguan tidur. Itu bukan sleep paralysis, tambah lagi gangguan tidurnya itu kayak setiap mau tidur itu saya ngerasa pengen pipis. Jadi kayak gimana, ada mau masuk mimpi nih, kok rasanya jadi kayak rasa pengen pipisnya ada tuh. Jadi kebangun, akhirnya pipis gitu kan. Sehingga mulai kelas 5 SD itu saya sering pipis-pipis gitu. Tiap malam atau tiap mau tidur tuh bisa pipis 2 kali, 3 kali. Bahkan sampai berkali-kali gitu kan. Kelas 6 SD, nah ini mulai agak parah tuh nama insomnianya. Ya, gangguan tidurnya. Itu yang tadinya saya jam 10 bisa lelap, jam 11 bisa lelap. Nah, itu pernah kejadiannya sama tiap mau masuk malam Senin sampai jam 12 malam dulu itu baru saya bisa tidur. Bayangin, jam 12 malam baru bisa tidur. Tiap mau masuk malam Senin, ya. Kalau nggak masuk malam Senin aman, tapi masuk malam Senin begitu, ya. Akhirnya tiap masuk malam Senin gitu. Nah, mulai SMP kelas 7 tambah parah, kelas 7 kelas 8 tambah parah. Tiap mau masuk malam Senin begitu, dan itu parahnya sampai jam 1 sampai jam 2 saya. Jam 2 baru bisa tidur. Ya, dulu kan ketika dulu sholat subuh pun ya tidak seperti sekarang ya. Anak-anak sekarang kan alhamdulillah sholat subuhnya azan, sholat. Dulu nggak, saya kan jam 2, jam 5 baru bangun. Yang kemudian sholat subuh, ya besoknya sekolah. Itu tiap Senin tuh, tiap malam Senin tuh. Pasti begitu. Tiap malam, kayak hari Senin tuh adalah hari paling exhausted bagi saya, capek banget. Kenapa? Karena malamnya nggak bisa tidur. Anak sekolah, ya. Kemudian kelas 9 SMP, itu mulai parah tuh. Yang tadinya cuma nggak bisa tidur di malam Senin, nambah lagi. Ke malam, misalnya malam Selasa, malam Rabu, itu tiba-tiba juga, saya nggak ngerti. Jadi, dulu kan kelas 9 SMP itu kan masuk SMA favorit, saya ikut bimbel. Nah, setiap bimbel itu pasti malamnya susah tidur lagi, kelelahan susah tidur, gitu ya. Dan kadang-kadang sampai saya stres banget tuh waktu SMP dulu, cuman bisa memohon doa sama ibu saya kan, doain atau apa gitu kan ya. Zaman dulu mana ada pengobatan kayak begitu ya. Pas 9 SMP begitu ya, cuman sleep paralysis ada, cuman nggak kamu terus, cuman ya tadi pas itu aja yang insomnia yang nggak jelas gitu loh, mau menjamin mata nggak tidur sampai berjam-jam gitu. Kemudian masuk ke SMA kelas 10 SMA, nah sama gitu kayak kelas 9 gak ada progression. Kelas 11 SMA ketika itu kan saya mulai belajar Islam tuh, dakwah Islam tuh mulai maju ya kan, banyak dakwah radio sunnah, radio dakwah itu semakin banyak gitu kan. Akhirnya saya mulai belajar Islam pelan-pelan. Ketika itu yang namanya sleep paralysis ada, oke. Tapi insomnia yang reguler itu berangsur berkurang. Saya bisa tidur jam 8:30 malam dan bangun pagi jam 4 subuh, sholat, kemudian tidur lagi sampai jam 5:30, kemudian berangkat sekolah. Begitu aja tuh kelas 11, kelas 12 gitu kan. Tapi yang jadi masalah adalah sleep paralysis. Sleep paralysis tetap ada ya. Namun ketika itu saya masih menyangka itu adalah gangguan setan, ya kan, gangguan jin. Ya. Itu aman tuh, selama bertahun-tahun aman. Sampai saya ketika itu menempuh pendidikan S2. Ya, S2 itu saya memang ketika itu makannya banyak ya. Stress eating, mungkin banyakkan makan. Sehingga berat saya ketika itu mencapai 95 kilo. Ini sekarang enggak 95, ini 70-an ini, ya kan? 75 misalnya. Dulu 95, 20 kilo, berarti gendut banget, emang gendut banget itu. Ya, ketika itu 95 kilo, saya entah itu saya nggak tahu sleep paralysis atau sleep apnea, karena setiap mau tidur itu masih di fase sadar sih. Kalau sleep paralysis kan kadang-kadang setengah sadar setengah itu ya, ini nggak, masih fase sadar, cuman napas tuh kayak terhenti gitu kan, karena mungkin obesitas, napas tuh kayak terhenti gitu. Setiap mau tidur sudah berhenti, dan itu kayaknya tuh saya berulang-ulang episode itunya, sehingga baru bisa plek terlelap tidur itu jam 12 sampai pagi gitu. Tapi ketika itu masih bisa tidur siang, masih bisa itu, tidur malam aja yang bermasalah. Dan itu bertahun-tahun ya, sampai kemudian kan 2018 begitu, 2019. Tapi ketika itu saya nggak ada hypnic jerk sama sekali. Meskipun tidur malam terganggu, tapi tidur siang itu masih bisa. Jadi masih bisa tidur kapanpun lah. Nah, akhirnya ketika
tahun 2020 itu ya kan bulan-bulan September saya tuh coba konsumsi kefir. Nah saya beli di tetangga saya kefir itu. Ya kefir itu saya minum, sleep paralysis nggak ada, insomnia-nya biasa nggak ada, gitu kan. Saya bisa tidur tuh lancar terus. Tapi setelah minum kefir itu selama 2 bulan, qadarullah bulan-bulan Oktober 2020 itu saya mulai namanya tinnitus, ring nih, gitu kan, tinnitus. Kemudian akhirnya November 2020 itu hypnic jerk. Nah pas hypnic jerk saya bingung, ini gangguan tidur apa ini gitu kan. Mana ilmu kedokteran sekarang udah maju dan bisa dapat di mana-mana. Nah saya cari hypnic jerk di internet. Kalau dicari internet hypnic jerk bisa nih multiple sclerosis, bisa karena tumor, bisa karena kanker, bahkan bisa karena stroke, bahkan kayak bahaya semua gitu kan. Sehingga awal bulan saya kena hypnic jerk, bahkan waktu itu saya meyakini apa saya kena fatal insomnia gitu gara-gara hypnic jerk terus. Karena dulu mungkin ya dulu ketika saya kena gangguan tidur saya nggak browsing, sehingga stresnya itu nggak terlalu kepikiran gitu loh. Nggak tidur ya nggak masalah, cuman pas sudah zaman sekarang nih browsing semakin sering ya itu jadi masalah gitu kan ya. Akhirnya saya malah 1 bulan itu gara-gara saya sering browsing hypnic jerk saya nggak hilang gitu kan ya. Sekarang pribadi memang saya katakan itu masih ada, cuman nggak separah dulu ya. Memang kadang-kadang benar-benar nggak ada sama sekali, bisa tidur kapanpun dan dimanapun, cuman kadang-kadang Allah uji ada gitu kan. Cuman yang penting nggak sampai kambuh 24 jam kambuh gitu ya, karena memang ada pola-pola yang saya ubah. Saya pola hidup ya, mulai dari olahraga semakin sering, makan juga dijaga gitu kan. Dan juga ya tidur pun sleep hygiene-nya harus dijaga, jam 9 sampai subuh atau sampai jam 3 gitu. Itu dilakukan rutin gitu kan. Karena mungkin bisa jadi hypnic jerk ini ya kenapa semakin parah, karena mungkin saya sering browsing kali ya. Atau yang kedua ya memang mungkin ini sudah akumulasi dari gangguan saraf yang mungkin sudah lama gitu ada di dalam tubuh saya. Dan juga mungkin saya pun ada penyakit gula gitu ya. Ya qadarullah ya, entah kenapa mudah-mudah kena penyakit ini, tapi udah terkontrol sih gulanya kan. Saya intermittent fasting juga dan sebagainya, di bawah ya gulanya alhamdulillah sih nggak terlalu tinggi amat gitu kan, bisa 2 digit di bawah 100-an ya. Tapi ya kalau lah itulah sekilas tentang gangguan tidur yang malah saya alami gitu kan ya. Saya harapannya ya semoga nggak kambuh-kambuhan, dan teman-teman yang dimanapun terkena gangguan tidur apapun, semoga Allah cepat angkat gangguan tidur ya. Barakallah.